Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Badan ibu, kembali kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini, malam ini Allah berikan kita nikmat yang cukup sehingga kita sampai pada malam yang keberapa ini, Pak? Keberapa? Pek balik. Pak. Ibarat mendaki, Pak, itulah di ujung wasit. Kalau lapih ke bawah, itu cikin selari itu. Pak, tak terasa saya dah, Pak. Alhamdulillah, malam kampek balik ini. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kita hormati Pak Ketua kita serta jajaran beliau. Yang kami hormati angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam negari. Kapai tampik batanyo, kapulang tampik babarito. Yang kami hormati kaum ibu kami, ama-ama kami, duduk kandung limpapeh rumanan gadang. Anak-anak kita, para remaja-remaji, parik pagi penjaga obalah, pun yang ameh batimbo jalan. Imam kita yang senantiasa mengimani kita, Bapak Ibu, setiap solat. Bapak Ibu yang berbahagia, ambo dikasih judul malam kini tentang tanda ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Pak, Bu, Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya kegelisahan ini, Bapak Ibu, tidak saja kita yang merasakan. Sejak dahulu, Pak, orang-orang yang saleh itu ketika dia menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, dia juga bertanya-tanya, Pak, apakah puasanya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Ta'iful Ma'arif mengatakan 6 bulan orang-orang saleh dahulu itu berdoa kepada Allah. Ibu, berdoa kepada Allah supaya ibadah yang dilakukan selama Ramadan diterima oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu, kita lihat sejarah, Pak. Nabi Allah Ibrahim setelah selesai membangun Kaabah, beliau tidak yakin bahawa amalan beliau itu diterima oleh Allah. Apa yang beliau lakukan, Bu? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal hamba ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Sekelas Nabi Allah Ibrahim, Pak, sekelas Nabi Allah Ibrahim, Bu, tetap dia berdoa kepada Allah, tetap dia gelisah kepada Allah dengan amalan yang dilakukan. Apalagi awak, apalagi awak. Kenapa harus gelisah kita, Bapak Ibu, amalan kita ini diterima atau tidak oleh Allah? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa, Pak, tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Bu, lenio Ibu, payah-payah memasak tapi tidak lama. Minyak api sama tidak lama. Bahkan dalam hadis yang sahih, Bapak Ibu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, Pak. Kalau mimbar dulu tu beda je mimbar kini, Pak. Kalau mimbar dulu tu pakai janjang kata. Nah, ada janjangnya, Pak. Maka setiap jenjang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kan kami tidak ada yang berdoa tadi. Engkau mengucapkan amin ya Rasulullah." Kalau tahulah kalian doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka kalian akan terkejut, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Salah satu doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Bapak Ibu, celaka umatmu ya Rasulullah, dia bertemu dengan Ramadan, ikut berpuasa di bulan Ramadan, tetapi sehabis Ramadan tidak seketik pun dosanya diampuni oleh Allah. Kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau kita lihat Pak Bu, syarat ibadah diterima itu paling kurang ada dua Pak. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas Pak, tanpa menginginkan pujian dari orang lain. Ikhlas. Maka dalam ayat yang sering imam kita baca Pak, yang sering dibaca oleh imam itu, wa ma umiru liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya Allah itu, Bapak Ibu, memerintahkan kita untuk beribadah orang-orang yang ikhlas ke Allah, orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Fatihah kan sering kita baca itu Bapak Ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Tidak ada yang lain, tanpa mengharapkan pujian. Seorang minantu Bapak Ibu, giat dia beribadah tetapi mengharapkan pujian dari mentua. Malam pertama tu Bapak Ibu, luar biasa bunyi ayatnya dalam kamarnya, Allahu Akbar sih. Luar biasa. Ya salih menantu hamba mengajak mentua kan. Lah jam 2 balik malam, hari masih bunyi je boleh mengaji je tarik. Ya Bapak, ya salat malam. Kira dia cari Bapak Ibu, kira kasetnya dia putar di dalam tu. Tapi tidak ada yang boleh itu risiko ya Pak. Tanpa mengharapkan pujian orang lain, tanpa menginginkan untuk disanjung oleh orang lain. Kan dalam doa iftitah itu kan kita baca Bapak Ibu, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada yang kita harapkan Bapak Ibu kecuali atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ikhlas Pak. Apalagi bulan Ramadan Pak, tidak ada yang perlu kita riakan Bapak Ibu. Jadi bulan suci Ramadan itu mendidik kita bagaimana kita tidak ria Pak. Bawa ke ria Bapak Ibu. Anak hampir tahun si puasanya, apalagi awak yang hampir tambah 0 cie. Hampir tahun puasa, apalagi awak bawa ke ria. Kalau puasa di bulan Ramadan ada kesempatan kita untuk ria Bapak Ibu. Senin Kamis ya Bu, puasa yaumul bid 3 balik sampai balik 5 balik, orang jarang puasa, ada kesempatan untuk ria. Tetapi bulan Ramadan tidak ada kesempatan untuk ria. Maka ikhlas lillahi ta'ala. Tak ada yang tahu Pak, cuma kita yang tahu dengan Allah, tidak ada yang tahu selain dari itu. Pak Ibu kami berlebih makan sahur contohnya enak, dicalik tudung nasi banyak berlebih sahur, lakuit mubazir, dia makan selayang dia kerana pari litak. Kemudian keluar balik berbawa je kawan, kama arah angin ke situ lo yang awak cak-cak selitak sih. Tahu orang Bapak Ibu? Tak tahu Pak, cuma kita yang Allah yang tahu. Puasa Ramadan ikhlas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mengikuti contoh tauladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri mengatakan Bapak Ibu, man amila amalin laysa lahu alaina fahuwa rad. Siapa yang beramal, kata Nabi, yang tidak kami contohkan, maka amal itu akan ditolak. Amal itu akan ditolak. Selagi kita ikhlas lillahi ta'ala Bapak Ibu, selagi kita mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah amal kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tanda-tandanya Bapak Ibu amal itu diterima oleh Allah, dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif itu. Yang pertama, tidak ada beda.
Tak ada beda darinya. Tak ada dikhususkan bulan suci Ramadan itu dalam kehidupan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah sehabis Ramadan nanti, amal-amal di bulan Ramadan itu berlanjut di luar Ramadan. Jangan sampai Pak, bulan Ramadan masjid penuh, camih lu pengurus untuk menambah masjid ke belakang, tapi selesai Ramadan lah maju sesap ke monggo, berarti kita belum sukses menjalankan pendidikan di bulan suci Ramadan. Jadi bagaimana canda kita amal itu diterima oleh Allah, Bapak Ibu? Di luar Ramadan meningkat amal kita kepada Allah. Kalau kita buat biasa puasa di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita juga biasa puasa, Senin Kamis, Yaumul Bid, biasa. Di dalam Ramadan kita gemar membaca Al-Quran, di luar Ramadan juga terbawa membaca Al-Quran. Jangan sampai nanti Bapak Ibu dah diumumkan oleh pemerintah atau contohnya, Sadaqallahul Azim, tutui bulan Ramadan besok buka lo balik. Ya mah, tapi tidak ada yang berdeko. Siko nampaknya Bapak Ibu ambo wajah-wajah penghafal, pembaca Al-Quran ya sudah alanya. Elok-elok orang di situ. Enak. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi amal-amal Ramadan terbawa dengan dia di luar Ramadan. Continue nama kecil anak ini. Istiqamah dia. Istiqamah. Kenapa Bapak Ibu? Karena amalan yang paling dicintai Allah itu, kata Nabi, adwamuhu wa in qalla, kata Nabi. Dia beramal, kemudian dia continue melakukan amal itu, maka itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Bapak Ibu dia beramal tetapi dia khususkan bulan suci Ramadan saja, di luar Ramadan dia kembali kepada kebiasaannya seperti biasa, maka orang-orang itu tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu kata Al-Imam Al-Syekh Ar-Rajab bin Hanbali. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ada perubahan dalam dirinya di luar Ramadan. Setelah dia dididik selama Ramadan sebulan penuh, ada perubahan oleh dia di luar Ramadan ke arah yang lebih baik. Ibarat kepompong Bapak Ibu, ibarat ulat itu berpuasa dia, ya nak? Yang biasanya orang gatal diinyo, tetapi setelah dia berpuasa maka dia menjadi kupu-kupu yang paling indah. Maka diajarkan pula kita oleh itu Bapak Ibu, hendaknya selama Ramadan ini kita beribadah kepada Allah. Di luar Ramadan nampak perubahan dalam kehidupan kita. Jangan sampai nak nampak Bapak Ibu, sebulan penuh kita menjalankan ibadah kepada Allah, tetapi di luar Ramadan kembali lagi kita kepada kebiasaan kita yang seperti biasa. Maka orang-orang seperti ini dikhawatirkan bentuk-bentuk atau tanda-tanda ibadahnya jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam hadis Nabi katakan, sesungguhnya perbuatan yang baik itu maka mengiringi perbuatan yang baik yang lain, dan perbuatan yang jahat itu, kata Nabi, mengiringi perbuatan yang jahat yang lain. Maka kalau orang lah biasa melakukan ibadah kepada Allah, dia akan continue Bapak Ibu, terbiasa melakukan kebaikan. Buat bayangkan Bapak Ibu, tadi waktu siang puasa, masuk ke dalam masjid, sanakan salat sunnah, enak. Azan orang wak jawab lo azan balik. Kemudian wak laksanakan lo salat sunnah balik. Kemudian apa lagi? Wak ikut lo salat berjamaah Aisyah tadi. Wak dengar lu ceramah, sebentar lagi awak akan laksanakan solat tarawih. Maka mengiringi perbuatan-perbuatan baik yang lain. Maka perbuatan yang jahat juga seperti itu Bapak Ibu. Cubalah berduta contohnya Pak. Berduta secik Pak. Maka berduta itu, berbohong itu, berdusta itu akan mengiringi berdusta yang lain. Maka seperti itu Bapak Ibu. Maka orang yang sukses menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, maka nampak perubahan dalam kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, tanda ibadah kita itu diterima, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran Bapak Ibu, sesungguhnya ibadah yang akan diterima oleh Allah itu, sesungguhnya ibadah yang akan diterima oleh Allah itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka puasa Ramadan Bapak Ibu mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang takut kepada Allah. Orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, merasakan bahawa Allah itu selalu mengawasinya dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu, luar biasa pengorbanan kita, perjuangan kita untuk meraih takwa di sisi Allah. Kenapa? Karena syarat ibadah itu diterima oleh Allah, bentuk ibadah itu diterima oleh Allah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Bapak Ibu sejarah mengabarkan kita sejarah Ibu anak Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Yang si Qabil Bapak Ibu memberikan kurbannya itu tidak sesuai dengan kriteria. Nyebarinnya barangnya buruk-buruk. Bila seorang petani diberikan yang buruk-buruk, yang Allah tidak dipakai lah diberikan untuk kurban. Tapi Habil seorang gembala ternak, diberikanlah ternaknya yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya. Siapa yang diterima oleh Allah ibadahnya Bapak Ibu? Ternyata yang paling diterima oleh Allah itu ibadah si Habil. Kenapa? Karena si Habil memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itu pula kita Bapak Ibu, yang terbaik yang kita berikan kepada Allah, bersungguh-sungguh kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian di luar Ramadan kita ikuti pula, nampak perubahan dalam kehidupan kita, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah itu bentuk ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan gampang saya Pak. Selagi kita masih ikhlas, tak mengharapkan pujian orang lain, selagi ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Bapak Ibu berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah, maka kesungguhan hati kita kepada Allah, maka insyaallah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah Bapak Ibu, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan kami untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah, dan mudahkan kami ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang perlu kami sampaikan, tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Karena kita akan melanjutkan dengan salat tarawih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.